Indonesia digegerkan dengan kasus hilangnya salah seorang pendaki di Gunung Piramid Bondowoso. Setelah 12 hari menghilang, akhirnya jasad Thorik Rizky Maulidan berhasil ditemukan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-14 pada Jumat 5 Juli 2019. Menurut kronologi yang dituturkan salah satu teman mendaki Thorik yang bernama Pungki, Thorik dan ketiga temannya berencana untuk mendaki dan menikmati matahari terbenam di puncak Gunung Piramid Bondowoso pada hari Minggu 23 Juni 2019. Tepat pukul 7.30 pagi mereka berempat memulai pendakian. Sekitar pukul setengah 4 sore mereka sampai di punggung naga. Namun salah satu dari mereka yaitu Safril memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian karena kelelahan. Thorik, Pungki, dan Rizky pun melanjutkan pendakian hingga pukul 4 sore mereka berhasil sampai di puncak Gunung Piramid. Karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat dan kabut pun mulai pekat, akhirnya mereka bertiga tidak mau berlama-lama di puncak mengingat jalur turun Gunung Piramid yang cukup berbahaya. Pungki dan Rizky pun melanjutkan perjalanan dengan mengira Thorik sudah berada jauh di depan. Sesampainya di punggung naga dan bertemu dengan Safril, ternyata Thorik belum terlihat. Setelah lama menunggu dan waktu menunjukkan jam 5.30 sore, akhirnya ketiga teman Thorik memutuskan turun dan memberitahu pihak keluarga bahwa Thorik hilang di Gunung Piramid. 1 minggu berlalu, tim SAR gabungan hingga tim paranormal yang diturunkan pun masih belum bisa menemukan tanda-tanda keberadaan Thorik. Hingga di hari ke-12 menghilangnya Thorik, akhirnya jasad Thorik berhasil ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Berita ini pun kembali menggemparkan publik. Dan hingga kini beragam versi dan pertanyaan hilangnya Thorik masih diperbincangkan. Benarkah Thorik terjatuh ke jurang hingga dia meninggal? Atau apakah benar hilangnya Thorik ada kaitannya dengan hal-hal mistis yang selama ini beredar? Kita akan kupas tuntas di Brownies Obrolan Manis. Oke, nah ini mungkin tadi kita lihat bagaimana kronologis ketika awalnya mereka pergi bersama, tapi salah satu di antara temannya ada yang nggak sanggup, memilih untuk menghentikan, tapi Thorik bersama teman-temannya, 2 orang temannya itu naik ke atas dan akhirnya kembali turun. Bahkan Thorik jauh lebih duluan ya, ya kan, turun. Jadi mereka nggak sampai larut karena mereka tahu akhirnya mereka harus turun duluan. Ini dari tayangan yang tadi. Dan akhirnya 2 temannya ada di belakangnya Thorik harusnya. Ya, jadi kalau secara pikiran harusnya Thorik sudah sampai duluan. Jadi ketika 2 temannya sampai, Thorik pun belum sampai. Oke, dan di situ akhirnya temannya memilih untuk terus turun dan mengabarkan pihak keluarga. Gitu. Oke, kalau dari yang tim Basarnas tahu ini sebenarnya gimana sih Mas? Ini secara kronologis. Ini sih yang kita tahu dari info-info saja. Baik Mas, jadi kejadian tuh sekitar hari Minggu. Jadi kebetulan saya yang piket, saya dapat laporan ada pendaki gunung yang lost contact istilahnya. Lost contact, infonya dari temannya yang lapor ke aparatur desa setempat. Kemudian dari pihak setempat dilanjutkan ke kepolisian dan rekan BPBD Bondowoso. Dari sana mereka sempat mencari warga itu malam, sempat mencari, tapi masih nihil. Akhirnya dari dasar itu melaporkan ke Basarnas Polres Jember, kemudian langsung menurunkan tim untuk merespon kejadian tersebut. Kemudian setelah kami dalami,
hari Senin resmi dibuka pencarian saudara Torik ini. Mas, tapi kalau kita mau mendaki gunung ya seperti kasus ini, itu ada posnya nggak sih? Maksudnya ini hari ini yang mendaki gunung berapa orang gitu? Apa memang gunung itu memang masih virgin, belum pernah ada yang mendaki sebelumnya tuh kayak gimana sih? Untuk kasus yang di Gunung Piramid, setahu saya sudah banyak pendakian, cuman karena belum ada sebutan Trekking gitu? bukan, karena nggak ada pos untuk, misalnya kan kayak di Gunung Gede Pangrango kan ada Pendataan lah pos ya. pendata daftar ya. Di sini nggak ada, cuman kita datang nitip motor Berarti lepas langsung gitu ya. naik. Jadi ketika misalkan ada sesuatu, warga desa kan juga nggak tahu, kecuali ada laporan masuk Iya. dari si korban dan teman korban. Jadi istilahnya gunung ini sebenarnya bukan untuk pendakian yang umum, karena medannya juga bahaya. Idealnya sih yang sudah punya kemampuan khusus untuk mendaki, itu pun yang pro dengan medan seperti itu juga Masih sulit ya. bahaya banget seperti itu. Tapi kalau dari mereka berempat kemarin mendaki itu, peralatan yang mereka bawa cukup memadai atau sama sekali tidak? Maksudnya apakah dia bawa tali, dia bawa tenda, dia bawa persediaan makanan, dia bawa... Kalau kita mau mendaki gunung kan pastinya persyaratan Enggak sih ya. mereka bawa ya. Itu mereka bawa atau enggak? Untuk pendakian standar, kita ngomong standar secara safety tidak serius sama sekali. Jadi nggak ada Persiapan sama sekali APD ya? lah, APD helm, kemudian untuk tali dan lain-lain saat gunung nggak ada. Jadi biasanya kalau kesana cuman mungkin bawa di pack aja atau mungkin carrier yang nggak terlalu besar. Cuman untuk tali kemarin infonya nggak ada, nggak bawa tali. Karena emang niatnya dia Iya. kan sorenya udah mau Cuma ngelihat Iya. matahari Karena terbenam bagus ya. memang untuk Tapi kan spot maksudnya foto. kalau lihat medannya kayak begitu Wen, yang kayak betul. bener-bener nggak ada itu kan harus butuh tali. Sebenarnya gini, untuk para pendaki kan juga, kalau aku sih agak kurang paham ya Mas. Maksudnya aku juga salah satu itu, aku punya diving. Kayak diving itu untuk aku nyelam itu aku harus ada Ada license-nya. background. Harus ada license-nya. Berarti kalau pendaki itu memang harus ada nggak? Kalau license sebenarnya Atau mungkin harusnya ketika kita mau mendaki gunung harus ada yang mengawal ya, yang lebih Yang tahu medan yang ya. tahu tentang medan jalanannya. Idealnya apa ya. enggak? idealnya kalau kita ngomong license untuk pendaki sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Tergantung mungkin pembelajar masing-masing, Pengalaman. pengalaman juga. Oke. Terus kalau untuk guide idealnya ada ketika gunung itu memang untuk pendakian biasanya kan ada guide yang dampingi kita kan. Cuman gunung ini kan memang bukan untuk umum, jadi nggak ada guide, nggak ada pos Iya. untuk pelaporan. Gak ada pengumuman di area situ Mas kalau memang ini gunung bukan untuk pendakian secara umum gitu loh maksudnya. Sampai sebelum kasus kemarin, setahu kami sih belum ada. Jadi kayak kita nyelonong aja ke kebun gitu aja. Asal ada apa? Memang bukan cuaca wilayah bagus, trekking yang udah masuk dibikin, aja gitu. Wen. Ya. Oke. Nah sekarang ini aku punya tayangan. Ini ada komentar dari teman-teman Netorik. Kita lihat tayangannya. Ini dia. Dia kamu tahu dia jatuh, kamu udah ngaku takut gitu loh maksudnya. Kan bertiga kan turun. Sampai itu diam gitu menunggu naganya. Sampai itu lihat Lapas dia ngaku. Tinggal 2 orang. Torik mana? Saya kan nggak tahu. Sampai lu nunggu di mana ini? Yang ujungnya. Apa? Saya kan ikut daki juga. Oke ya, setelah Torik dia ngomong, mana Torik gitu maksudnya. Ya mana Torik? Karena dia kan depannya saya, sedangkan saya mandu di sini. Buat turun. Ya udah ini tim, yang penting tim sudah bergerakan. Seperti yang pendaki pada umumnya gitu, ya juga mematuhi apa ya, larangan-larangan juga gitu, juga seperti itu, tidak macam-macam. Tujuannya sini juga baik, mau lihat sunset matahari terbenam. Terakhir kamu berada di ketinggian berapa? Ada di mana? Di saat Saya waktu itu ada di punggung naga. di punggung naga. Ya, Temannya yang kalau temannya itu yang bertiga, Torik, Rizky sama Buki itu sudah ada di puncaknya. di puncaknya. Iya, Berarti kamu yang ditinggal iya, sendiri di bawah. Iya, sendiri. Oke. Ini adalah Syahril tuh yang nggak jadi naik, yang dia nunggu ya. Oke. Nah, justru ini setelah mendapatkan laporan dari tim Basarnas mulai menyisir kembali medan di gunung tersebut. Jadi setelah dapat laporan, dibentuk tim, Ya. termasuk Mas Andi satunya yang hari pertama sampai hari ke-7.
Jadi setelah data kita dapat, kita langsung asesmen ke lokasi. Karena masih malam, istilahnya keamanan untuk pencari juga berbahaya, kita baru paginya. Pagi buka posko, kemudian dari data yang kita terima itu membagi sektor untuk pencarian sesuai dengan info dari rekan Torik yang selamat itu. Jadi Pungki untuk pembagian sektor. Oke. Nah, pada saat itu akhirnya hari keberapa Torik ditemukan, Mas? Hari ke-12, Hari kedua. hari Jumat. Pas hari Jumat. Hari Jumat. Ini ada video tayangannya, ini medan yang mereka lalui ya. Ya. Dan jalanannya itu bisa dibilang ya jalanan satu orang. Iya. Terus Jadi kiri kanannya Jurang. itu jurang. jadi memang harus ya fokus Fokus dengan jalan setapak ini. Jadi pas dia lagi di sini, terus ada kabut, takutnya kenapa-napa, mereka mulai turun. Tuh. Wow. Ini. Masih di atasnya. Atasnya lagi. Di area punggungan aja. Ini mereka ini ada orang-orang di sini bisa Tapi jalan ada ke normal atas. apa ada pakai tali, Pas? Itu pakai ada ilalang, jadi ngerayap kayak Superman. Oh my god. Coy. Ya, Dan kita nggak tahu megang-megang kondisi ilalang itu kan iya. keras atau bisa diinjak Jadi atau enggak. dipilih dulu, jadi ilang yang dikumpulkan jadi jadi satu baru dia naik gitu. Teman kita ada yang kejatuhan batu, Mas Ferry. Lagi nyari. Ya pas nyari. Jadi Kita kan, di atasnya Mas Ferry itu Aduh, ada jadi tentara. pelan-pelan turun Dia di atasnya Mas Ferry jebol, terus ya. jatuhnya batu jatuh kena ke dahinya. Kemarin tapi nggak jauh mas, nggak jauh karena satu juga, ada satu juga. Jadi keterampilan juga harus benar-benar diutamakan ya. Ya, fokus sih. Jadi pada saat itu ya, dikumpulin ini kita gitu lihat kan. bagaimana. Biar Sebenarnya ini keluar. ya cuma jalan setapak aja udah. Iya. Dan kalau nggak tahu medannya, nggak tahu ujungnya apa, itunya apa kan nggak pernah tahu. Iya, dan yang disayangkan mereka tuh nggak bareng-bareng ya, jadi sempat terpencar Mas ya. Nah jadi apa yang terjadi sama temen, yang lain nggak tahu gitu. Nah justru Torik ini ditemukan di bagian mananya nih Mas? Di Bawa-bawa situ. Atasnya. di bawahnya puncak piramid di agak cerukan, dalamnya kurang lebih 80 meter. Oh berarti dia jatuh dong turun. Sangkut Salah pohon. pijak, nyangkut pohon. Itu yang menemukan dari tim Wanadri, GMPT Bondowoso, PB 11 dan 13 Bondowoso. Ini ya, Di hari ke-12 terus kita evakuasi di hari Sabtu mulai pagi bisa keangkat dari bawah jurangnya, bukan bawah, ibaratnya dari dia kesangkut sampai atas itu kurang lebih siang, antara jam 1 atau jam 2. Baru di jalur pendakian lah. Ada tantangan lagi dari jalur pendakian ke pos 2. Yang mana ibaratnya jalurnya itu tidak lebih dari 40 cm. Kanan kiri jurang dan itu harus ekstra ibaratnya pakai tali gitu. oke. Sebenarnya pada saat proses pencarian pun dari tim juga ini memang kesusahan. Oh, Jam 4 pas jam 4. Tuh mereka aja tuh pakai tali, maksudnya ada tali yang mereka pegangan Ya, gitu. ya, Bayang nggak sih nggak ada pegangan sama sekali. Ini kelihatan tebel mang jalurnya. Itu karena ada ilalang. Tuh kalau ilalangnya jadi ditebas pada saat mungkin dia injek ilalang itu dia Jatuh. Dan tanahnya itu Licin. labil. Bukan bebatuan, tanah biasa. Gembur. Jadi gembur. oh. Dan kondisi mungkin sepatunya juga bukan sepatu yang khusus ya kan. Iya. Jadi kalau gue lihat sih kayaknya minat mulai banyak pendakian, kayaknya memang pemerintah harus membuat trekking nggak sih ya, kalau buat dijadiin memang objek wisata mau nggak mau. Di ujung. Izinnya ketat. jadi dibuat Tuh jalur. lihat tuh, Itu tuh maksudnya begitu. di ujung apa Iya, sih itu. tuh? Nah ini Ini posisi proses pas evakuasi Bor. proses evakuasi. Itu nggak bisa, kalau ambil jalur lain dia akan lebih memutar ya Mas? Jurang mas, kanan kirinya jurang sudah. Oh oke. Udah nggak ada pilihan. Jurangnya itu kalau di peta kurang lebih 400 meter. Ini kan kalau dia dari toriknya dari atas, berarti kan dia pas kemarin naik juga dia naik begitu. Ya. Enggak, kalau di jalur untuk megang enggak, cuma ya harus jaga keseimbangan aja. Ada kadang Gua mah nggak usah deh kalau gitu-gitu, kita Gua kadang nggak sempat seimbang lu. berangkang juga gitu, Merayap. merayap. Oke. Berarti tapi kalau saya rasa pada saat ini sih pemikiran kita ya, pada saat dia lagi jatuh sepertinya kayaknya tadi juga mulai berusaha tapi nggak ada
pegangan kali ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi dia lumayan cukup lama bertahan di situ kan. Iya, sampai mulai hari apa itu ya? Kejadiannya Minggu, ketemunya 12 hari. Mungkin juga dia luka atau mungkin juga kebentur. Kan nggak ada Kepleset nggak ada sih bisa juga keamanannya. ya. Kepleset sih yang paling Jatuh. ini ya. Iya kepleset ya karena itu Karena gue pernah punya pengalaman juga sih, kalau gue naik sepeda nih di Bali, treknya hampir sama seperti ini, sebelah kiri itu jurang. Kok lu berani? Kok lu Ya, takut tinggi? Lah kan masih di tanah, nggak kemana-mana. Jadi yang hampir jatuh dan ke dasar bukan jurang ya jurang tapi kali. Jadi bawah tuh batu-batu, hampir setinggi itu. Itu asisten gue, Bopak. Dia posisi di depan gue, cuma gara-gara, nah makanya kebayang mungkin dia juga kepleset kali ya. Ini naik sepeda cuma karena ada batu kecil, sepeda keguling, jatuh. Untungnya ada pohon, jadi ketahan sama pohon, kalau enggak Bopak sampai ke bawah. Tapi untungnya balik lagi, gue pun sepedaan aja, gue udah biasa sepedaan, tapi gue ngajak orang yang memang sebagai guide di situ, dia paham trek seperti apa dan segala macam. Harusnya sih seperti itu ya Mas ya. Oke. Nah kemarin ini justru almarhum sempat diotopsi. Info yang terakhir yang saya terakhir ke kamar mayat itu dari keluarga sepertinya tidak ingin ada otopsi, jadi langsung menerima karena menganggap oh ini murni kecelakaan. Jadi kemarin dari keluarga sudah ketemu dan langsung memang mengenali ini Torik dan untuk segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Karena memang secara identitas semuanya udah Torik, cuman hanya tas saja Tasnya yang nggak tidak ada. ditemukan. Betul. Oke, nah ini justru banyak sekali dari hilangnya Torik, banyak isu-isu mistis yang akhirnya keluar. Bahkan di sosial media atau siapapun, semua mereka-mereka yang memiliki banyak kelebihan, mereka mencoba menggunakan itu semua untuk bisa Ikut mencari. membantu mencari dan melihat dari sisi yang lain. Dan bagaimana untuk siang hari ini kita juga akan melihat dari sisi yang lain tentang apa yang apa yang sudah terjadi ini. Kita panggil langsung, ini dia Ki Prana. Oke, dan bersama Kiprana, ini sekarang ini saya akan mengajak untuk manis yang ada di rumah untuk melihat, sebelum saya ngobrol sama Kiprana, untuk kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. Oke, itu sempat viral katanya terdengar suara Torik gitu ya. Ada teriakan tolong, tolong gitu. Kalau dari tim Basarnas sebelum aku ngobrol sama Kiprana, itu yang diketahui itu apa? Untuk video yang kemarin itu jujur kami di posko tidak ada laporan misalkan ada suara respon, misalnya respon orang minta tolong, jadi kami pun tidak menerima secara sampai hari ke-7 tidak ada respon terkait korban. Jadi kalau video yang kemarin itu muncul sekitar 2 atau 3 hari setelah Open Start dimulai. Bahkan ada video lagi yang isunya diserang hewan buas itu muncul sekitar hari Kamis atau hari Jumat yang katanya sudah ditemukan dalam kondisi yang sudah tercabik. Tapi faktanya di posko sampai hari ke-7 sampai operasi sehari hari ke-7 tutup belum ada penemuan sampai Jumatnya. Kalau ada memang penemuan. kalau di wilayah situ memang ada hewan apa yang biasanya ada? Di situ masih hutan lindung, kayak ular, terus warga setempat masih meyakini ada kayak harimau gitu. Di sana ya? Iya. Masih ada harimau. Oke, kalau dari sudut pandang Kiprana, ini video teriakan Torik, bahkan dari keberadaan gunung tersebut, ya Gunung Piramid ya, itu menurut Kiprana sendiri gimana sih Ki?
Kalau yang saya lihat tadi di cuplikan video tentang orang minta tolong, kalau saya sih memandangnya karena saya tahu kapasitas kemampuan saya. Makanya kenapa saya tidak berpartisipasi dalam melakukan pencarian Torik karena saya pernah mencoba untuk melakukan pencarian di korban lain pada saat itu. Tapi yang saya lihat bumi ini kan merekod segala sesuatu tindakan apa yang dilakukan oleh manusia, oleh alam sekitarnya. Tapi kalau saya lihat seperti itu, nah itu yang kadang suka didramatisir sebuah cerita sehingga membuat psikis keluarga korban itu menjadi terpukul. Nah makanya saya sayangkan hal-hal seperti itu. Kalau saya lihat ini mungkin aja pada saat orang melakukan pencarian, terus tersandung, tidak ada rekan dan lain sebagainya, dia meminta tolong. Tetapi yang saya lihat ini bukan dari Torik. Ki nggak meyakini bahwa suara itu adalah suara Torik. Betul. Oke. Nah, dengan adanya ini ada satu lagi video ya. Ada satu lagi video yang sempat viral. Coba kita lihat ya. Video. Assalamualaikum Torik. Waalaikumsalam. Kami sudah mencarimu sampai ke atas. Kira-kira kamu bisa menunjukkan lokasimu? Iya di sini nih. Di pohon? Iya. Jasadmu di sana? Iya di sana. Oke, yuk, dekat dari sini kita kira. Iya udah. Ini. Oke. Nah, ini justru kalau boleh tahu ini yang warga yang punya kelebihan ini. Jadi di Bondowoso itu ada komunitas, saya lupa namanya, yaitu membantu dari sisi apa ibaratnya sisi mistis Mas ya. Kalau boleh dibilang kayak gitu. Cuma telah dilakukan ya belum ada hasil juga gitu loh. Oke. Malah ada hasilnya di saat memang benar-benar dicari ya. Dicari. Oke. Nah, ini yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan jadi apa ya katanya ditarik gitu Mas, jasadnya ditarik dimasukkan ke mediator. Nah, mediatornya itu ngomong saya di sini gitu. Oke. Jadi rohnya yang ditarik. Rohnya ditarik. Ya, Menurut versinya. Ditanya gitu. Kayak Denny tadi cerita ya. Iya, Oke, kalau menurut Ki Prana sendiri melihat ini gimana Ki? Supranatural itu ada, spiritual ada. Tapi makanya kalau hal seperti itu mungkin memang bisa terjadi karena melakukan ritual-ritual tertentu untuk mencoba berkomunikasi dengan penguasa alam di sana. Tapi justru yang saya sayangkan akibat video-video ini akhirnya timbul fitnah, timbul berita-berita hoax yang akhirnya mendramatisir satu keadaan sehingga muncul nih oknum-oknum yang mengaku spiritual menceritakan oh masih hidup masih ini akhirnya kan membuat satu pertanyaan kepada pihak keluarga akhirnya bertanya-tanya. Nah itu ya yang kadang saya sebagai tokoh spiritual sendiri mensayangkan itu gitu. Seperti memberikan harapan palsu Betul. sebenarnya ya. Istilahnya kalaupun mereka sudah sampai terjun ke sana, istilahnya itu kita mesti bisa memberikan appreciate gitu loh. Karena paling enggak mereka juga sudah terjun gitu loh. Dan adanya mungkin ada bisikan atau ada cerita seputar gaib, ya kembalikan lagi. Kita juga punya tim Basarnas, tim Wardi Wanadri, ya kan? Artinya mereka yang mungkin saya sendiri aja meyakini, mempercayakan mereka ini sudah lebih berkompeten dibandingkan yang sifatnya hanya sebatas penerawangan. Tapi kalau Ki sendiri pernah nggak sih pergi ke kayak pegunungan seperti itu, terus apa yang biasa Ki rasakan, Ki bisa melihat apa, apakah bisa ada berkomunikasi dengan penunggu? Pernah nggak? Saya memang hobi masuk hutan, hobi masuk gunung. Mencari apa, ada suka ketemu apa, pernah ketemu apa Ki? Kalau misalkan kita masuk ruangan gedung, terus tempat-tempat yang dianggap angker, jin itu akan berkamuflase menjadi seperti kuntilanak, pocong, atau orang yang pernah hidup pada saat itu. Tetapi pada saat kita masuk hutan atau gunung, itu bukan makhluk seperti yang kita lihat di TV. Seperti kuntilanak lagi, seperti pocong, genderuwo, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi bentuknya lebih ke binatang, ke sesuatu yang lebih menyeramkan lagi. Gitu. Lebih lagi sebenarnya. Betul. Gitu. Oke, Ki kalau gini, ada orang yang ngomong gini, di gunung itu angker, ada penunggunya, ada ini. Tapi kalau Ki sendiri pernah nggak
ngedatengin salah satu gunung nih ya. Yang Ki lihat menurut sendiri Ki gitu. bisa berkomunikasi langsung dengan Setiap gunung hampir kita berkomunikasi. Contohnya 2019 kan ada kerajaan kemarin. tuh biasanya Ki. Dimanapun tempat pasti ada kerajaan gaib, istilahnya seperti itu kan. Tetapi gunung itu makanya di Al-Quran pun dijabarkan jin itu tinggal di pegunungan, di lembah, di lereng, di lautan, ya kan. Makanya tempat-tempat yang mungkin dianggap sakral, terkadang kita sebagai umat manusia, apalagi manusia milenial seperti sekarang ini, terkadang suka meninggalkan norma-norma tuh, ketatakramaan, kesopan santunan, sehingga adab itu tidak diikut sertakan pada saat dia mendaki, sehingga ya tipu daya jin itu ada di sana, gitu loh. Bisa dari kelalaian, bisa juga memang dari tindakan perbuatan jin itu sendiri. Makanya kita sebelum memasuki tempat ya ucapkan auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Selain menjaga adab ya. Oke, baik. Setelah yang satu ini bersama Ki Prana, aku mau ngelihat bagaimana Denny langsung bisa berkomunikasi ya. Kita akan reka adegan di plesetan. Kita syuting. Syuting langsung live. Kebetulan memang ada lokasi Iya. di dekat sini. Lokasinya tuh memang angker, itu sebenarnya kayak gudang, tempat penyimpanan benda-benda kuno, Wen. Den. Ya, pokoknya gini, Benda-benda setelah kuno, yang satu ini kita akan penonton live kuno. ya. Seperti apa pada saat Denny membuat konten YouTube-nya, konten horornya. Ya. Tapi akan didampingi oleh Ki Prana yang lebih jagonya lagi ya. Sesaat lagi tetap di Brownies Obrolan Manis.